Balik lagi sama saya Ute dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini nih cerita Riko sama Intan nih udah sampai bab 39 guys. Mau tau gak lanjutan Intan sama Riko gimana nih? Seru nih, udah sampai titik seru nih. Tapi masih ada panjang ceritanya, oke? Dengerin ya. Keesokan harinya seperti biasa, Intan bangun pagi membantu ibunya memasak di dapur. Sambil memasak, ibunya memulai perbincangan. Tan, di rumah Riko kamu ngapain aja? Tanya ibunya sambil menggoreng ikan. Ya masak, sekolah, belajar, ya sama aja bu kayak di sini. Cuma kalau bersih-bersih, Mas Riko tuh manggil pembantu mamanya, 2 hari sekali datangnya. Jawab Intan sambil memotongi sayuran. Kamu tidur sama Riko? Tanya ibunya ingin tahu. Iya bu, jawab Intan ragu. Ibunya sudah mulai bertanya kemana-mana. Intan bingung menjawabnya. Tan, jangan pakai KB ya. Kata orang, kalau belum punya anak tuh gak boleh pakai KB. Nanti mandul, ujar Bu Romlah memperingatkan. Ia gak mau kalau Intan jadi mandul dan gak bisa memberikan keturunan pada Riko yang berakhir Riko harus menikah dengan wanita lain. Ya bu, tapi kan Intan masih sekolah. Kalau Intan hamil gimana? Ntar Intan dikeluarin dari sekolah. Terus juga kan Intan belum siap kalau punya anak. Intan mau kuliah dulu bu, jawab Intan. Ya kan bentar lagi lulus. Kalau di kuliahan boleh kan hamil? Tan, kasihan itu Pak Bambang. Biarin dulu dia lihat cucunya sebelum dia meninggal. Sakitnya juga kan udah parah. Saran Bu Romlah. Iya deh bu, jawab Intan pasrah. Setelah selesai memasak, Intan dan seluruh keluarganya sarapan bersama-sama. Lalu Pak Ramli berangkat bekerja dan Johan berangkat ke sekolah. Karena tak ada kegiatan lagi, Intan belajar lagi untuk mengisi waktu senggangnya. Setelah bangun pagi dan sarapan, Riko segera bersiap-siap untuk terbang ke Malaysia mengurusi bisnisnya. Saat check out di lobi, Rosa melihatnya. Ia pun menghampiri Riko. Sayang, panggil Rosa pada Riko. Riko pun berbalik dan melihat sosok Rosa di sana. Apa? Di antara kita udah gak ada apa-apa lagi. Dan asal kamu tahu aja ya, aku udah nikah. Jadi gak usah nyari aku lagi, ucap Riko pada Rosa. Hah? Kapan? Gak mungkin lah. Kamu pasti bohong kan? Tanya Rosa tidak percaya. Dah, aku pergi dulu, balas Riko lalu pergi meninggalkan Rosa yang masih terpaku tidak percaya. Keluar hotel, Riko segera naik taksi ke bandara karena ia sudah memesan tiket penerbangan pagi. 2 hari kemudian, kini tiba saatnya Intan menghadapi ujian. Ia sudah sangat siap karena setiap harinya ia belajar dengan sungguh-sungguh tanpa gangguan dari Riko. Saat tiba di sekolah, bel belum berbunyi. Intan pun membaur dengan sahabat-sahabatnya. Lama gak ketemu jadi kangen nih, ucap Intan pada sahabat-sahabatnya. Kirain udah lupa sama kita-kita. Secara kan udah ada yang nemenin tiap hari, sindir Vina. Iya apaan sih? Bahas Intan malu. Yang lainnya pun tertawa. Tak berapa lama bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Intan mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Ia berharap bisa mendapatkan nilai yang memuaskan agar orang tuanya bangga. Ia juga berharap bisa melanjutkan kuliah tanpa halangan apapun, misalnya hamil. Setelah Riko pulang nanti, Intan ingin mendiskusikan ini dengannya. Intan masih ingat dengan kata-kata Riko yang akan menyentuhnya setelah ujian akhir selesai. Yang artinya waktu itu sebentar lagi akan datang. Intan tidak menantikannya, tapi waktu terus berjalan. Sudah 4 hari Riko pergi ke luar negeri tanpa ada kabar. Ia juga tidak menghubungi Intan sama sekali. Untungnya Intan tinggal bersama keluarganya, jadi ia tidak kesepian. Pulang sekolah, rumah Intan sepi. Semua orang sedang tidak ada di rumah. Intan pun masuk ke kamarnya, berganti pakaian, lalu berbaring di ranjangnya dan bernyanyi. Aku selalu bersalah menanti
Riko sampai sini dulu, oke? Terima kasih ya udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Jangan lupa tetap dengerin terus bab-bab berikutnya karena cerita Intan sama Riko semakin seru nih guys. Oke? Sampai jumpa. Dadah.